Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai Sobat Kreatif, saatnya kita belajar di Pro 2 untuk sesi Guru Keliling. Dan kali ini kita sudah ada di SMA LB Negeri Bondowoso untuk menjemput salah satu pengajar yang bernama Bapak Suwaji. Dan setelah ini kita langsung menuju ke rumah salah satu siswa tunagrahita, yakni Ade Priska. Yuk ikuti perjalanan kita. Selamat pagi Bapak, kita dari RRI mau menjemput Bapak Suwaji untuk menjalankan tugas belajar di Pro 2 untuk sesi Guru Keliling. Siap, baik, silahkan nanti Bapak Suwaji akan saya tugaskan menjadi tugas Guru Keliling pada hari ini. Bapak Suwaji, pada hari ini tugas kita yaitu untuk mengisi program Guru Keliling dari RRI Jember, bahwa hari ini akan mengadakan belajar dari rumah atau mendatangi siswa belajar dari rumah kepada siswa kita, yaitu Saudari Priska Septina. Dan pada hari ini saya tugas Bapak Suwaji untuk menjalankan tugas mengajar sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik kita sebagai guru untuk menjalankan segalanya sehingga pembelajaran ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tolong untuk tugas pada hari ini yaitu mengunjungi siswa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan atau membawa sanitizer, kemudian memakai masker atau face shield, kemudian menjaga jarak, istilahnya jarak dari guru dan ke siswa mungkin belum diatur ya, mungkin ada teman yang lain mungkin di tempat belajar nanti tolong untuk diberitahu atau dinasihati supaya perjalanan atau pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu kami tugaskan Pak Suwaji untuk menjalankan tugas dan berangkat menuju ke tempat siswa, yaitu di Badean, Jalan Digden Katamso, Gang Prajurit, Kecamatan Bondowoso. Begitu Pak Haji. Selamat bertugas. Iya Pak, saya sudah menjalankan tugas dengan baik. Ya Pak, saya akan pamit untuk menjalankan tugas untuk touring di rumahnya Priska. Silakan, selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Baik Sobat Kreatif, kita sekarang sudah sampai di kediaman adik Priska. Jadi langsung aja kita ikutin proses kegiatan belajar mengajarnya bersama Bapak Suaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang ada di rumah, hari ini kami akan mengadakan pembelajaran di rumah, yaitu di rumahnya Ananda Priska yang terletak di Jalan Esparman, Gang Prajurit. Ya, kita mulai. Untuk hari ini kami mengajar dengan tema transportasi. Kemudian subtemanya transportasi laut. Kemudian kami menggunakan alat peraga laptop dan LCD proyektor, serta nanti ada gambar. Karena yang ada di laptop tidak ada gambarnya, kami menyediakan gambar. Itu yang media yang kami gunakan pada hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Pak Guru datang lagi ke rumahnya Priska ya. Hari ini Pak Guru akan mengajar dengan tema transportasi. Ya. Subtemanya transportasi laut. Yang kemarin sudah Bapak ajarkan yaitu transportasi darat, ya kan? Nah, transportasi darat kemarin masih ingat apa saja? Ayo. Mobil, apalagi? Sepeda motor, bagus. Sepeda panca, bagus. Apalagi? Truk, ya, bagus. Bis, pinter. Kereta api. Terus apa lagi? Mobil sudah. Mobil banyak ya, ada Panther, ada sedan, ada yang banyak. Beca, bagus, itu termasuk juga transportasi darat. Ya, jadi itu kemarin Pak Guru mengajarkan transportasi darat seperti itu ya. Kamu sudah bagus, sudah hafal. Nah, Pak Guru sekarang akan mengajarkan transportasi laut. Ya, jadi transportasi laut itu alat transportasi, alat angkut yang digunakan di laut atau di air. Ya, transportasi laut. Coba, kamu bisa enggak? Coba, apa saja yang alat transportasi laut yang di air yang kamu sudah ketahui? Kapal feri. Pernah ke Pasir Putih? Pernah. Di sana ada apa? Yang untuk di laut itu? Kapal feri. Di Pasir Putih masa ada kapal feri? Iya, ada apa? Rakit atau perahu. Yang di Pasir Putih itu ya. Kalau kamu ke Pasir Putih kan ada orang naik perahu ke tengah laut kan gitu ya, di Pasir Putih. Kalau kapal feri ada di mana? Ya, pernah ke Banyuwangi belum? Pernah? Lupa ya. Banyuwangi di Ketapang itu banyak kapal di sana. Ada kapal feri, ada kapal tanker di sana ya. Nah, Pak Guru, ada bagus, berarti sudah punya bayangan ya yang di laut. Nah, Pak Guru mulai dengan ini. Nah, ini adalah apa namanya? Getek ya. Kalau di sini ada enggak? Gak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau di rumahnya Pak Wati ada getek ya. Getek ini terbuat dari apa ini? Ayo, tahu terbuat dari apa ini? Bambu, betul ya. Bambu ditata ya. Ini adalah tradisional. Iya, bambu ditata itu kan ditata, kemudian diikat ya. Dibentuk lah yang ada yang muncul ke atas itu ya, lancipnya itu ya. Nah, itu digunakan. Kalau GT ini digunakan untuk menyeberang. Di situ sungai ya, itu kan sungai ya. Sungai dari kiri ya, dari daratan yang sana di pohon-pohon itu menuju yang ke sini. Karena kalau mutar itu terlalu jauh ya. Nah,
Nah, itu menggunakan getek pada waktu itu. Utamanya orang kampung ya, orang desa di Pak Waji ada sungainya besar. Jadi kalau mau menuju ke seberang sungai ya pakai getek. Ya, getek ini digunakan untuk nyebrang. Nah, tapi kalau pada waktu Pak Waji kecil, bukan getek kayak gini. Geteknya seperti terbuat dari batang pisang. Ya, batang pisang juga sama, diikat. Batang pisang itu diikat, dinaiki sama teman-teman itu dinaiki, baru pakai gala itu untuk mendorong. Gala itu adalah untuk mendorong perahunya atau geteknya itu supaya sampai ke tepi sungai. Nah, itu kalau di sini tidak ada ya. Iya, apalagi kamu di kota ya nggak nemukan getek seperti ini. Itu getek ya. Ada lagi getek yang dari drim. Ada drim, ditata juga drim. Kemudian di atasnya dikasih papan. Itu sudah bisa memuati orang banyak ya. Itu juga sama, juga getek juga. Macam-macam geteknya. Jadi drim ditata, diikat, kemudian di atasnya dikasih papan, sama juga pakai gala seperti itu. Didorong akhirnya nyampe. Ini bisa orang 5, orang 6. Kalau ini paling enggak bisa orang 6 ini kalau ini. Karena lebar ya. Kalau lebar itu ya. Itu getek. Nah. Terus yang kedua, itu ini apa itu? Sampan ya. Nah, ini sudah agak apa ya, agak modern lagi. Ini terjadi dari perahu kayu. Ya, dari kayu dibentuk kayak gitu itu. Ya. Ini sampan itu dibaut, dilem supaya enggak bocor. Ini perahu. Ini sudah agak modern. Yang membuat ini yang banyak itu adalah tukang khusus, ya, khusus untuk membuat perahu atau sampan ya, untuk membuat perahu atau sampan seperti ini. Nah ini di Pasir Putih ini sudah seperti ini. Kalau di Pasir Putih itu kayak gini nih. Hanya ini atasnya nggak dikasih papan. Kalau di Pasir Putih dikasih papan. Iya. Pernah naik kamu di Pasir Putih? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Iya. Kalau besok kalau ngajak bapak ya ke Pasir Putih, bapak naik gitu. Enak itu. Kalau di Pasir Putih ada layarnya lah. Ada layarnya juga ada mesinnya di belakang, ada mesin. Ya. Kalau ini masih belum, ini tetap ini untuk angkutan sungai, transportasi sungai. Kalau kita mau menyeberang sungai ini pakai sampan seperti ini. Ini bisa lebih banyak lagi nih anunya. Muatannya bisa lebih banyak. Jadi di atasnya dikasih papan. Nah, nelayan juga sama pakai ini, nelayan yang ada di Pasir Putih, di pantai itu, di pesisir. Itu kalau nyari ikan pakai ini. Kayak perahu seperti ini, sampan seperti ini. Cuma mereka sudah dilengkapi dengan mesin di belakang. Nah, di sana pakai jala, pakai apa untuk menangkap ikannya. Ada yang pakai pancing. Itu dipakai oleh para nelayan yang ada di daerah pesisir, ya, terutama di Pasir Putih itu banyak untuk mencari ikan. Nah, mencari ikan ini ada yang malam hari, ada yang siang hari. Tapi yang banyak itu malam hari. Ya. Karena apa? Malam hari katanya nelayan itu ikannya banyak, ya, banyak malam ketika musim itu. Jadi malam berlayar, kemudian
paginya pulang sudah membawa ikan banyak. Ini menggunakan seperti ini. Ini namanya apa? Sampan ya, sampan seperti ini. Kalau ini tahu kamu ya? Di Pasir Putih banyak. Jadi bikin sampan. Bapakku pernah Mancing di mana? di laut. Kayak gini ya. Pulang bawa ikan banyak ya? Oh iya. Kamu apakan ikannya? Gurami. Ikan gurami. Oh itu ikan gurami. Kalau ikan laut masih ada ikan gurami. Ikan kerapu itu ya. Ikan merahan itu ya? Iya. Iya. Dimasak ya, pulang ya? Iya. Sering bapak mancing? Kamu ikut enggak? Ikut mancing enggak? Enggak? Nah, biasanya orang mancing untuk orang laki-laki biasanya yang senang. Ya. Itu adalah sampan ya, sampan. Ini digunakan oleh para nelayan yang sekarang. Kalau di tempat Pak Wajib masih ada ini. Di Sungai Berantas, di tempatnya Pak Wajib masih ada kayak gini. Jadi untuk menyeberangkan dari selatan ke utara, dari arah belah sungai ke sini tuh menggunakan ini masih. Tapi sekarang sudah tidak pakai gala. Sekarang. Tapi pakai tali. Jadi yang ujungnya tuh diikat. Ya, ujungnya yang itu diikat. Kemudian yang belakangnya juga diikat. Jadi nanti kalau sudah penuh orangnya yang sebelah sini narik. Pakai tali itu ditarik. Tarik seret. Tarik sampai ke sebelahnya. Begitu juga sebaliknya. Nanti kalau ini penuh, di sebelah sini penuh, ya penumpangnya penuh, ditarik ke sini. Cuma perahunya tidak seperti ini, bentuknya sama, antara yang belakang dengan yang muka itu sama. Nanti karena bisa maju, mundur. Kalau dari sini maju, kalau dari sini mundur. Kayak ini, cis. Cuma ada deknya di belakangnya. Itu kalau di tempatnya Pak Waji, itu sepeda motor bisa diangkut. Kalau mobil tidak bisa, tidak kecil ya. Kalau sepeda motor bisa. Sepeda motor kadang 2-3 sepeda motor bisa diangkut. Murah. Kalau dulu zamannya Pak Waji bayarannya berapa? 100 rupiah ada. Berapa? Pak Waji dulu sering nyebrang. Kalau poli ke sebelah sungai itu naik ini, bayar 100. Itu yang di caranya Pak Waji ya. Kemudian selanjutnya yaitu ini gundala. Ya. Gundala. Ya sama. Ini gundala ini kalau yang di gini, coba dibaca nanti ya. Ini gundala ya. Coba dibaca. Gundala merupakan sebuah perahu tradisional asal Venesia. Italia cara menggunakannya dengan didayung untuk menyusuri aliran sungai. Fungsinya untuk pengangkutan atau wisata air di sana. Ya. Jadi ini dari luar negeri ya. Yang ada gundala ini luar negeri itu tepatnya di Itali, di Venesia, Italia. Italia itu di mana? Tahu? Tidak tahu. Nah, Italia itu di Eropa, di benua Eropa, di negara Italia. Jauh ya. Nah, ini itu namanya gundala. Sama dengan kalau di kita perahu sama. Sampan tadi tuh. Ya, perahu atau sampan. Sama. Ya untuk mengangkut orang juga. Juga pakai apa tadi? Dayung, di dayung ya. Sama.
Ya. Cuma ini di luar negeri, yang banyak ini di luar negeri. Utamanya di Italia, ya, di Eropa, benua Eropa. Dekat apa jauh? Jauh banget. Jauh, iya. Tadi ya nggak bawa peta ya, tadi peta tak bawakan, lupa tadi nggak bawa. Jadi ada di sana kan ada sungai, jadi bisa dipakai untuk wisata. Jadi keliling di sana pakai ini di sana. Sama dengan di sini kalau di Pasir Putih kan untuk wisata, ya. Jadi untuk wisata, untuk bersenang-senang. Orang naik sampan di Pasir Putih itu untuk wisata laut namanya ya. Sama ini kali ini di wisata sungai ini di Italia. Ya. Ini adalah gondola. Fungsinya sama, yaitu untuk mengangkut atau pengangkutan orang atau untuk wisata tadi. Tidak di air, utamanya di sungai ya, untuk menyusuri sungai. Karena kiri kanannya itu indah, sehingga orang senang berwisata pakai perahu ini di Italia sana, di Venesia sana. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada kapal layar atau orang itu dudu ya, kalau di sini kan kapal layar. Kapal layar itu seperti sampan tadi, cuma ada ininya, ada layarnya, ya, ada layarnya. Ini termasuk jenis alat transportasi tradisional, ya, tradisional. Karena tidak menggunakan mesin sama sekali, ya, menggunakan layar ini. Nah, kalau layar ini utamanya dulu ya, sekarang nelayan semua pakai mesin ya. Kalau dulu pakai ini, pakai layar. Di Pasir Putih pun dulu pakai layar. Sehingga kenapa nelayan kok nyari ikannya di malam hari ya? Yo, kenapa? Iya. Kenapa? Karena memanfaatkan angin, ya. Angin. Jadi kalau malam hari itu angin dari darat menuju ke laut, sehingga tepat untuk nelayan mencari ikan dengan layar ini, Ini kalau sudah diibaratkan ini ya. Ini kena angin langsung jalan ke laut, tadi ke tengah laut kali ini. Kalau sudah di tengah, layarnya digulung, baru nyari ikan. Sekarang nanti kalau mau jalan, dikembangkan lagi layarnya. Ini dikembangkan lagi, jalan lagi. Itu untuk yang dulu ya, orang-orang dulu, nelayan dulu semua pakai kapal layar ini, ada layarnya. Bahkan Indonesia juga punya kapal namanya kapal pinisi ya, itu juga pakai layar kayak gini. Bisa mengarungi samudra, itu pakai layar kayak gini. Cuma kapalnya lebih besar. Kali ini kan untuk nelayan kecil, jadi hanya untuk memuat hasil tangkapan ikannya saja. Paling hanya 1 kintal, setengah kintal itu. Di Pasir Putih pernah nemuin ada layarnya enggak? Pernah? Tahu kamu? Ada layarnya? Iya. Iya ada, iya di Pasir Putih ada. Cuma layarnya warna-warni di Pasir Putih ya? Iya. Iya, warna-warni, ada yang kuning, ada yang merah. Di Pasir Putih warna-warni ya, dihiasi ya, dibuat memang berwarna-warni, warna yang mencolok supaya apa? Wisatawannya senang. Ya, utamanya anak-anak kecil. Senang kalau kamu naik perahu di Pasir Putih, senang kamu. Ya. Besok minta bapak, Pak, ayo ke Pasir Putih, Pak. Enggak boleh itu. Lihat. Bapak. Ya kalau kalau bapak lagi nganggur, ayo Pasir Putih, Pak. Naik perahu. Ya. Itu enak naik perahu. Senang dengan temannya banyak di sana.
Ya senang. Awak sih dulu naik gitu di Pasir Putih, senang. Sama di Nabi, di Akin, Mbak Akin, kayak gini. Naik perahu layar. Nah, kecil kalau di Pasir Putih kecil hanya paling 1 meter ini. 1 meter lebih ya. Itu kalau di Pasir Putih itu panjang. Pasir Putih. Terus kiri kanannya ada namanya cadik itu kiri kanan. Kiri kanan kapal itu ada dikasih bambu yang besar untuk kiri kanan supaya tidak guling. Nanti kapal layarnya supaya tidak guling kasih cadik namanya. Kiri kanannya ada cadiknya. Bambu yang besar itu. Besok kalau kamu ke Pasir Putih tahu. Ya, kapal layar namanya. Ini juga sama, termasuk jenis alat angkut yang tradisional. Ya, masih belum ada mesinnya. Kemudian ada lagi, ini sudah agak tapi namanya banana boat. Kenapa kok disebut banana boat? Ayo. Bentuknya kayak apa ini? Pisang. Betul ya. Kan itu kan banana artinya pisangnya. Bentuknya kayak pisang. Sehingga disebut banana boat. Ini kapal termasuk sama dengan yang tadi perahu ya. Tapi ini digunakan untuk wisata kalau ini. Nah, ini ditarik oleh kapal atau boat yang cepat itu, kapal boat yang cepat ditarik itu. Itu wisata, untuk bersenang-senang ini dengan kecepatan yang tinggi. Kalau di sini belum ada, di Pasir Putih kayaknya nggak ada yang ditarik kayak gini. Ya. Ini banana boat karena bentuknya seperti pisang sehingga disebut banana boat. Kapal yang bentuknya seperti pisang. Tarik cepat ini kan. Nah, ini kan arah perahunya yang narik ini. Ini apa ini? Riaknya kapal yang narik ini cepat karena kapalnya cepat ini. Kayak mobil cepat sekali. Ya. Kalau Pak Guru mungkin tak berani naik ini. Takut ya, takut jatuh kalau yang kayak ini. Nah, ada lagi. Nah, ini kano. Kano ini biasanya untuk coba dibaca ya. Kano, kano. Nah, ini coba dibaca. Kano juga merupakan alat transportasi laut tanpa mesin. Kano pada zaman dulu dibuat dari kayu yang ditahan khusus. Sekarang kano bisa dibuat dari bahan karet atau yang lainnya. Kano termasuk alat transportasi kecil yang bisa dikendarai 1 atau 2 orang saja. Untuk menjalankannya, pengendaranya harus memakai dayung agar dapat mengontrol atau mengatur laju dari kapal tersebut. Sekarang kano sudah dijadikan salah satu olahraga air yang disenangkan kanoing. Nah ya, jadi kano. Nah, kano yang sudah kamu baca. Jadi kano itu dulu itu terbuat dari kayu, ya. Ininya ya. Nah, bagian ini kanonya ini terbuat dari kayu. Tapi kalau sekarang sudah terbuat dari karet, ada yang dari asbes. Sekarang, jadi lebih ringan. Bisa membawanya itu ringan kalau sekarang. Nah, ini juga dipakai untuk olahraga. Kalau ini olahraga, jadi olahraga kano itu ada, ya. Ini jadi startnya nanti cepet-cepetan. Siapa yang nyampe dulu itu yang jadi juara.
Ini kano ya. Kano itu. Sekarang untuk cabang olahraga yaitu pakai dayung. Ini satu ada yang dua, ada yang satu orang, ada yang dua orang. Kalau ini dua orang ya, kalau yang ini dua orang. Ada yang satu orang. Tuh, jadi sambil sembujung pakai cepat-cepatan kano. Ya. Itu juga alat tradisional. Sekarang dinamai canoeing ya kan, olahraga kano. Nah, berikutnya kayak ini dari luar negeri ya. Kayak itu luar negeri. Coba kamu kepingin tahu kayak coba kamu baca ya. Nah, kayak. Nah, ya Pak, dibaca. Saya menyerupai kano, hanya bentuknya saja yang berbeda. Jenis perahu yang satu ini tidak memakai mesin. Oleh karena itu pengendaranya hanya memanfaatkan aliran sungai dengan membayar dayung untuk mengatur lajunya. Kayak maksimal bisa dikendarai 2 orang saja. Biasanya memang dipakai dalam mempengaruhi sungai dengan besaran aliran yang bervariasi. Sekarang kayak juga sudah menjadi salah satu cabang olahraga air yang banyak disukai orang. Mereka menyebutkannya kayaking. Nah ya, jadi itu. Jadi kano itu kayak tadi. Apa namanya tadi? Oh kayak kano ya. Kayak kano ini ya. Kayak kano, cuma ini menyerupai ya, menyerupai. Ini untuk satu orang ini nggak ada ya. Orang juga sama seperti tadi. Ini banyak disukai orang, sekarang sudah dijadikan salah satu cabang olahraga ya. Nah, berikutnya adalah ini kan. Ini sama dengan kapal pada umumnya ya. Kapal. Ini bahasa kalau orang luar itu penjajah. Nah, penjajah sama kamu lagi. Penjajah. Nah, ini. Kamu sini baca lagi. Jenis kapal yang biasanya digunakan dalam pertempuran di laut oleh militer atau bahkan bajak laut. Bentuk kapal ini panjang dengan desain haluan dan buritannya lancip. Selain itu, penjajah dibuat lebih ringan agar bisa lebih cepat bergerak. Nah ya, jadi itu. Jadi penjajah itu adalah kapal yang kalau dulu biasa untuk kapal untuk perang untuk bertempur ya, pakai bajak laut barang itu. Untuk mencegat kapal bajak laut itu kan kalau orang ini namanya begal tapi ada di laut. Itu ya. Itu jenis kapal bisa untuk kapal perang. Tapi kapal perang beda ya. Beda kali ini tidak ada persenjataan yang dipasang di situ ya. Kali ini penjajah. Nah ini yang kapal. Ini apa? Nah ini kapal feri yang biasa digunakan orang untuk menyeberang dari pulau satu ke pulau yang lain pakai kapal feri. Ini ada di Bali. Di mana? Di Bali, di Gilimanuk sama di Ketapang, Banyuwangi kayak gini kapal.
Pernah naik kapal kamu? Pernah. Kembali? Enggak, Kemana? tapi ke Madura. Oh iya, sama ya. Di Madura sama dengan ini dulu. Ya, dulu sebelum ada Suramadu itu pasti naik melalui kapal feri. Ini kapal feri ya. Kapal yang untuk menyeberang dari pulau satu ke pulau yang lain. Dari Surabaya ke Madura pakai ini. Ini bisa mobil masuk ini. Iya. Mobil masuk, bis juga masuk. Motor juga. Motor masuk. Ya, orang kalau kendaraan ada di bawah, kalau orangnya biasanya ada di atas ya. Berapa kali kamu ke Madura? Cuma satu Kali ya. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Mbak Pita. Oh, Mbak Pita. Ke Madura ya sama bapak ibu ya? Iya. Sama adik juga ya? Adik. Oh, iya ini nih kapal feri, jenis kapal feri. Jadi ada penumpangnya, ada di situ ada mobil, motor, ya, bis masuk, truk masuk. Kalau dulu, sekarang udah ada Suramadu. Kalau mau ke Madura, banyak orang-orang yang nggak naik kapal udah, langsung nang Suramadu, lewat Suramadu, tempat jembatan Suramadu. Kalau sekarang, kalau dulu ya kapal seperti ini, namanya kapal feri. Nah, ini ada kapal pesiar. Ya. Kapal pesiar ini kapal yang besar ya. Ini untuk perjalanan jauh antar benua. Misalnya dari Afrika mau ke Amerika, dari Indonesia mau ke Amerika. Ada kapal pesiar ini muatannya banyak sekali. Kapal pesiar ini. Pernah nonton Titanic? Film Titanic? Pernah, tapi sebentar. Nah, itu Titanic itu termasuk jenis kapal pesiar. Jadi di sana penumpangnya banyak, kemudian fasilitas dilengkapi dengan apa, ada hiburannya ya di dalam itu ada kan, itu kan waktu mau tenggelam Titanic itu kan ada main musik gitu ya, dansa apa di dalam lengkap. Jadi untuk kebutuhan makanan apa, kayak hotel cuma berjalan ya, itu kapal pesiar. Jadi yang naik ini biasanya orang-orang kaya. Kalau orang nggak punya, nggak kuat bayarnya ya, kapal pesiar ini mahal. Nah, biasanya orang-orang kaya yang bisa naik kapal pesiar ini. Ya contohnya Titanic itu, kalau kalian nonton Titanic ya itulah gambaran kapal pesiar ya. Jadi penumpangnya banyak sekali, di sana fasilitasnya lengkap ya, ada AC-nya, kamarnya juga ada AC ya. Makanan sudah semua dilengkapi sana. Pokoknya orangnya yang naik itu hanya tinggal makan. Kalau mau hiburan, tempat hiburannya ada ya, dansa ada, mau karaokean di sana ada. Itu kapal pesiar ya. Mahal. Kemudian ini ada lagi kapal kargo. Ini kapal kargo. Kapal kargo barang ini adalah khusus untuk memuat barang-barang ya. Pengiriman barang yang dari luar negeri ke Indonesia, misalnya ngirim mobil apa, masuk di kargo barang ini. Ya. Kargo barang. Jadi ini barang-barang, kalau misalnya ngekspor ya, mau ngekspor mebler, Indonesia banyak mengekspor mebler dijual ke luar negeri, itu pakai kargo ini. Jadi mebelnya ini mebler ini, meja kursi, lemari, itu dimasukkan kotak itu, kemudian dikirim melalui kargo barang ini. Khusus itu khusus untuk barang, bukan yang lain. Penumpangnya tidak ada, hanya barang ya. Kemudian ada kargo kontainer ya. Ini khusus untuk peti kemas. Yang panjang itu, yang ada mobil truk yang panjang, ada kotak itu dimuat oleh truk itu namanya kapal
kontainer. Ya. Ya. Kontainer ini kontainer tok, jadi tidak ada barang, tidak ada kontainer. Kontainernya macam-macam di dalamnya isinya. Nah, istilahnya peti kemas. Ya. Tuh. Kemudian ada lagi kapal selam. Kapal selam ini adalah kapal yang ada di dalam air, bukan di atas. Kalau tadi semua ada di atas ya, tapi kalau selam udah ada di bawah air, di dalam air. Ya. Ini biasanya kapal untuk menjelajahi, ya, untuk mengukur kedalaman laut pakai ini kapal selam ini. Jadi kapal tapi menyelam di dalam air, itu namanya kapal selam. Ya, ini kapal selam. Jadi bisa terapung. Kalau airnya nanti dikeluarkan, terapung lagi. Kalau mau tenggelam, mau ke dalam air, diisi air lagi. Jadi itu kalau itu hanya kayak gitu. Kalau sudah ke dalam air, sudah tidak kelihatan. Nanti jalan di bawah air, di dalam air. Ini kapal selam. Kemudian ada lagi, ini kapal perang. Nah, kalau ini khusus kapal perang karena dilengkapi dengan persenjataan yang canggih, ya, itu kan. Ini kan, ini rudal ini ya, ada rudalnya. Jadi khusus untuk menjaga perairan negara ini biasanya menggunakan kapal perang ini. Ini ya, untuk ada musuh diserang pakai rudal. Ini kapal perang. Nah, macam-macam kapal perang juga banyak. Ini Pak Waji tadi bawa contoh ya. Ini. Nah, ini. Ya. Ini kapal perang banyak jenisnya kayak gini. Ya. Ya, ini kapal perang. Ada kapal induk yang untuk perang juga ini. Kapal induk itu pesawat terbang, pesawat tempur itu ada di sini ya. Ini kan. Ya. Ya. Ini pesawat tempur ada di kapal. Namanya kapal induk. Termasuk juga kapal perang. Ya. Jadi untuk menyerang lawan supaya nggak jauh melalui kapal induk ini besar sekali. Ini pesawatnya kapal terbang ya, jejer-jejer ini ya. Iya. Ini macam-macam kapal perang ya, macamnya banyak sekali. Kebetulan tadi ada bawa ya. Ya banyak ya, macamnya ya. Ya itu. Itu namanya kapal perang. Nah ini kapal tanker. Nah kapal tanker ini adalah kapal untuk mengangkut minyak. Nah, minyak tanah, bisa bensin, bisa solar. Ini ada di Banyuwangi, ada di Ketapang ada. Kapal tanker ini ada di Banyuwangi. Namanya kapal tanker. Gak pernah lihat. Nah, ya, tapi kalau kamu lewat ada kelihatan dari pinggir jalan untuk mengangkut bahan bakar itu di Banyuwangi ya. Nah, ini semua adalah alat angkutan, ya, alat angkut atau transportasi laut atau transportasi yang ada di laut, ya. Jadi alat transportasi laut tadi ada yang tradisional, ada yang modern. Ini termasuk yang modern karena dilengkapi dengan mesin, ya. Yang tradisional apa saja tadi? Sampan, terus getek, ya. Kano ya. Iya. Terus yang modern kapal feri ya. Kapal feri, kapal kargo, barang kargo kontainer. Terus ini kapal tanker ya. Itu semua adalah alat transportasi laut ya. Ingat ya sudah? Nah, sekarang untuk kamu tak kasih soal. Kalau jawabannya salah macam mana? Kalau jawabannya salah. Nah, ini udah kamu kerjakan ini. Nih.
Ya, soal kamu kerjakan di situ. Tinggal isi dah. Ya, ada. Ya. Ini Rizka lagi mengerjakan soal. Sudah dibaca? Jalan. Apa ini? Ya, itu nomor 2. Gambar apa itu? Nah, terus yang nomor 3. Apa? Ya, ya betul. Terus nomor 4. Gambar di bawah termasuk kapal untuk mengangkut kontainer. Mana? Ya, terus? Kapal saja biasanya untuk Nah, udah selesai ya. Udah. Cepat, pintar kamu ya. Nanti apa yang Bapak sampaikan. Nah, di nomor 1 betul, nomor 2 betul, kapal perang, nomor 3 betul, nomor 4 kapal ya, kontainer, nomor 5 mengangkut minyak, ya tanker untuk mengubah, betul ya. Ini ya, ini adalah hasil post testnya Rizka, rupanya sudah betul semua. Ya. Jadi itu tadi pembelajaran dari kami. Jadi sekarang pelajaran sudah selesai. Wajib mau pulang ya nanti ya. Pemirsa dan pendengar yang ada di rumah, pembelajaran pada hari ini sudah kami laksanakan, sudah selesai. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai selesai. besok masuk biasa. Nah, besok jangan lupa ya, selalu protokol kesehatan selalu digunakan ya, pakai masker, maskernya dipasang lagi, dipasang. Nah, harus pakai masker, harus pakai cuci tangan ya, kalau kemana-mana harus pakai masker, kemudian datang harus cuci tangan pakai sabun ya, jaga jarak ya, kayak Pak Waji ini enggak berdekatan, kira-kira hanya 1 meter jaraknya ya, itu harus dilakukan ya. Juga jangan lupa belajar biar nanti bisa mengerjakan soal di sekolah dengan baik, karena nanti tanggal 2 Desember insya Allah sudah kalian Rizka sudah semesteran ya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kreatif, telah kita ikuti kegiatan belajar mengajar di rumah adik Friska bersama Bapak Suwaji dari SMA LB Negeri Bondowoso. Terima kasih buat Sobat Kreatif Pro 2 yang sudah mendengarkan program Belajar di Pro 2 untuk sesi guru keliling, dan see you next time.